kami seluruhnya. Kembali kita belajar fisika. Untuk anak kami kelas 11, jangan buang waktu, tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu. Judul pelajaran kita hari ini adalah optika fisis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu menganalisis cara kerja optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan. Lakukan ini dengan semangat dan desain pekerjaanmu secara bertahap. Pada topik kali ini kita akan membahas pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya ada pemantulan teratur dan ada pemantulan baur. Kamu bisa baca dari slide yang Bapak tunjukkan. Hukum pemantulan, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar sudah Bapak tuliskan. Hanya Bapak ingin menunjukkan bahwa pada cermin datar jumlah bayangan yang terbentuk oleh dua buah cermin yang tersusun dengan membentuk sudut itu akan dinyatakan dengan, katakan ada dua buah cermin membentuk sudut 90 derajat. Ketika sebuah benda ditetapkan di sini, maka ada berapa jumlah bayangannya? N sama dengan 360 derajat per alfa kurang 1. Karena alfanya 90 derajat, maka N sama dengan 360 per 90 derajat kurang 1. Ini hasilnya ada 3 bayangan. Kamu bisa praktekkan sendiri. Ada dua buah cermin. Ini cermin pertama, ini cermin kedua. Buat dalam bentuk sudut 90, maka akan tampak 3 bayangan. Demikian penjelasan untuk cermin datar. Kita lanjutkan. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Ya, ini sama saja dengan yang kita hitung barusan. Sifat yang dihasilkan adalah sama besar. Kalau kamu melihat sama besar. Kita lihat ini pemantulan pada cermin lengkung. Pada cermin lengkung, pemantulan itu harus memperhatikan yang namanya jari-jari. Kita lihat pemantulan pada cermin cekung. Pemantulan pada cermin cekung, kita perhatikan ada 3. Bapak akan jelaskan. Yang pertama, sinar datang, dan seterusnya. Pada cermin cekung, ini adalah jari-jari. Dan setengahnya adalah fokus. Bapak gambar bagus-bagus. Ini jari-jari, ini fokus. Kemudian sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui jari-jari akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi datang dari sini, pulang dari sini juga. Kita ulangi. Ini adalah sinar datang pertama, ini sinar pantul pertama. Kemudian ini sinar datang kedua, ini sinar pantul kedua. Dan yang ketiga, ini adalah sinar datang ketiga. Di situ juga sinar pantul yang ketiga. Ini adalah penjelasan yang barusan Bapak buat slide-nya. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung sudah Bapak
skesakan barusan. Sudah Bapak jelaskan bahwa fokus dan jari-jari hubungannya adalah setengahnya. Fokus itu adalah setengah jari-jari. Perbesaran bayangan adalah perbandingan H aksen tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Silahkan kamu perhatikan slide ini, nanti akan kita bahas dalam contoh soal. Cermin lengkung memiliki persamaan. Keterangannya bisa kamu lihat. Ini adalah kesepakatan untuk cermin lengkung, baik nanti cermin cembung atau cermin cekung. Ini cermin cembung. 3 sifat sinarnya adalah Bapak gambar dan Bapak jelaskan. Ini adalah fokus, ini adalah jari-jari, ini adalah cermin cembung. Jadi fokusnya ada di dalam dan bernilai minus, tadi kamu sudah perhatikan. Kita gambar sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Ini titik fokusnya, ini jari-jari, seolah-olah ya. Ini sinar datang pertama, ini sinar pantul yang pertama. Yang kedua, sinar datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita ulangi. Sinar datang kedua, sinar pantul yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah sinar datang seolah-olah menuju jari-jari akan dipantulkan melalui titik itu juga. Balik lagi, dipantulkan lagi. Jadi ini sinar datang ketiga dan sinar pantul yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Penjelasannya sudah Bapak terangkan. Pembentukan bayangan pada cermin cembung barusan Bapak jelaskan. Sifat bayangannya ini selalu tidak pernah berubah. Maya, tegak, dan diperkecil. Pada cermin cembung, salah satu gunanya itu kita sering lihat aplikasinya adalah penggunaan pada kaca spion mobil. Rumus cermin cembung sama saja dengan yang tadi, tetapi yang perlu Bapak sampaikan di sini dia bernilai minus, negatif. Tadi kita tulis 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, karena di belakang berarti minus. Kita lihat nanti dalam contoh soal. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya antara dua medium. Hukum Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi, kenapa kalau dimasukkan tongkat ke dalam air seolah-olah nampak patah? Itu karena terjadi pembiasan. Persamaan hukum Snellius dinyatakan dengan N sin theta 1 per sin R. Ini tadi sudut datang. Dan ini adalah sudut biasnya. Hasil penelitian, beberapa indeks bias medium sudah ditentukan. Baik, ini sudah Bapak nyatakan persamaan indeks bias. Mari kita lihat contoh soalnya. Silakan berhentikan slide jikalau kamu ingin mencatat. Kita lihat soal halaman 569. Nomor 4. Sebuah paku sepanjang 3 cm. Berarti tingginya 3 cm. H itu adalah tinggi benda. Terletak 40 cm di depan cermin cekung.
Tadi kamu lihat keterangan Bapak, jarak benda ke cermin itu dinyatakan dengan S 40 cm. Jari-jari itu R sama dengan 40 cm. Anak kami sekalian, kamu sudah pasti tahu bahwa nilai F itu tadi adalah setengah R. Maka fokusnya sama dengan 20 cm. Ini adalah sebuah keharusan yang kamu ingat. Kita lanjutkan pertanyaannya. Bayangan terletak 40 cm di depan cermin. Baik, 1 per F 1 per S tambah 1 per S aksen 1 per 20 sama dengan 1 per 40 tambah 1 per S aksen. Bisa dipahami? Baik, kita pindahkan. Min 1 per S aksen, pindah ya, sama dengan 1 per 40 kurang 1 per 20. Samakan penyebutnya, ini 40, maka ini menjadi 2, minus 2 ya. Min 1 per S aksen sama dengan 1 per 40 kurang 2 per 40. Sama saja dengan min 1 per 40. Maka min S 1 per S aksen sama dengan min 1 per 40. Balikkan, S aksen sama dengan 40 cm di depan cermin. Yang kedua, bayangan diperbesar. Kita buktikan. M sama dengan harga mutlak H aksen per H atau sama saja dengan S aksen per S. S aksen tadi anak kami sekalian 40, S-nya juga 40 ya. 40 bagi 40 sama dengan 1. Berarti kalau ini diperbesar salah karena perbesarannya 1 kali, tidak ada perbesaran. Jadi tetap. Bagian yang ketiga, bayangan bersifat nyata. Anak kami sekalian tadi sudah bisa melihat kalau di depan cermin cekung itu bersifat apa. Kamu bisa jawab sendiri. Dan yang keempat, fokus cermin ini adalah 40 cm. Fokus cermin ini 40 cm. Tadi kita sudah dapat fokusnya 20 cm. Maka pernyataan yang benar adalah nomor A, nomor 1. Nomor 2 salah. Maka jawabannya adalah iya, B, 1 dan 3. Karena ini bersifat nyata. Sebelumnya sudah Bapak terangkan sifat-sifatnya. Fokusnya bernilai 20 cm. Kita lanjutkan soal nomor 6, halaman 570. Seorang pengendara melihat motor bayangan kendaraan di belakangnya 1/6 kali ukuran sebenarnya. Anak kami sekalian, berarti ini adalah cermin cembung. Persamaan cermin cembung adalah 1 per minus F. Berbeda dengan cermin cekung tadi. Kita lihat dikatakan perbesarannya adalah 1/6 kali ukuran semula, maka M sama dengan 1 per 6. Jika jarak pengemudi S-nya sama dengan 30 cm. Yang ditanya adalah jari-jari kelengkungan R. Ini yang ditanya. Kalau kita lihat anak kami sekalian, persamaan yang cepat untuk mengetahuinya adalah M sama dengan F per S kurang F. Karena ini cermin cembung, maka F per S kurang minus F. Perlu kamu perhatikan. M-nya 1 per 6 kali. Fokusnya kita tidak tahu. S 30 tambah F. Ya, bisa dipahami. Kali silang 6F sama dengan 30 tambah F.
pindah jadi 5F sama dengan 30. F sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6. Karena yang ditanya tadi adalah jari-jari, maka R-nya sama dengan 2 kali F sama dengan 12 cm. Baik, demikian pelajaran singkat hari ini. Tetap semangat anak kami sekalian. Salam sehat untuk kalian semua.